Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Salat Id bade dikawitan jam genep langkung saparapat, ayeuna tos langkung tina saparapat. Berkitu jajaran dilempengkeun, dibereskeun, semua Kangjeng Nabi sasauran sawu suhu pakum fa inna tasbihata subuh min tamamis salat. Bereskeun jajaran aranjeun, sanyana beres jajaran anjeun teh kasampurnaan salat. Berkitu mangga nu kosong dilebetan heula ulah katingali paranggang-anggang. Mangga as-shalatu jamaah. Istawu. Allahu Akbar. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليكم. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita semua bisa menunaikan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehubungan dengan hari ini kita memasuki hari raya Idul Adha. Ikhwatu iman aidin wal aidat rahimakumullah. Pesan yang saya sampaikan di kesempatan tausiah Idul Adha hari ini dimulai dari 3 pernyataan utama. 1, tidak ada nama di dunia ini yang sedemikian banyak disebut-sebut dalam keseharian manusia kecuali 2 nama. Yang dimaksud adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu dibuktikan dalam keseharian kita umat Islam dengan membaca sholawat di tiap sholat kita minimal. Kalau misalkan kita membaca sholawat hanya di akhir tasyahud, minimal membaca itu 5 kali. Tapi bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i, saya sebut secara gamblang, maka akan memasukkan bacaan sholawat itu dalam tasyahud awalnya. Berarti dalam sehari semalam yang wajibnya saja dia membaca sholawat sekitar 9 kali. Belum dengan yang rawatibnya. Kalau misalkan rawatib itu ada di 5 tempat, maka dia membaca sholawat itu menjadi 14 kali. Belum di sholat duhanya, belum di sholat malamnya. Dan tentunya bagi seorang muslim diajarkan membaca sholawat tak hanya di dalam sholat, tetapi Rasulullah SAW mengajarkan ada tempat-tempat yang dikategorikan sholawat muqayyad yang dibaca. Semisal Rasul membaca sholawat selepas azan dengan Rasul menyampaikan idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jika kamu mendengar panggilan yang dimaksud adalah azan, maka ucapkan persis yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Dan Rasulullah SAW juga gamblang menyampaikan fadilah bagi orang yang membaca sholawat dengan mengatakan fa innahu man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka sejatinya Allah bersolawat kepada orang tersebut bukan sekali tetapi 10 kali. Jadi kita bersolawat kepada Nabi hakikatnya itu adalah bersolawat kepada diri kita sendiri. Kita bermohon keselamatan, kita bermohon keberkahan, persis seperti redaksi dalam solawat kita. Dan tentunya para ahli fikih menyebutkan ada istilah solawat yang ghair muqayyad atau solawat mutlak, di mana kita diperintahkan untuk membaca solawat di berbagai kesempatan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. Ya, ayat yang sering kita dengar ya, masyhur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Belum di pagi hari, belum di petang hari, di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Maka sekali lagi, tidak ada nama yang sedemikian banyak disebut-sebut oleh orang
dalam kesehariannya kecuali dua nama, yaitu nama Nabi Ibrahim alaihissalam dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak ada nama yang sedemikian panjang umur penyebutannya ya, jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya, kecuali dua nama ini. Tentu yang dimaksud adalah nama Nabi Ibrahim alaihissalam dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika merujuk pada satu riwayat bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di satu kota bernama Ur di daerah Irak, yang diperkirakan sekitar tahun 1996 sebelum Masehi. Kita genapkan saja 2000 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2023, artinya sudah sekitar 4000 tahun ya. Dan tentunya itu lebih panjang daripada umur ketika hidupnya. Jika merujuk pada satu riwayat juga bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah ketika beliau hadir ya, di muka bumi ini 175 tahun, usia beliau 175 tahun, berarti penyebutan namanya selepas kematiannya sedemikian panjang. Dan tentunya kita layak bertapakur, berkaca pada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Usia yang terbatas tidak serta-merta harus terbatas juga gitu. Usia kehidupan kita, wabil khusus usia sepeninggal kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sedemikian panjang usia keduanya, kita sebut sedemikian panjang usia keduanya, itu bukan serta-merta, tetapi karena kita tahu ada banyak jejak kehidupan ya, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu menjadi teladan rujukan bagi umat setelahnya, termasuk kita. Ada sekian banyak sunnah ya, sehingga disebutnya juga sebagai millah Ibrahim ya. Apalagi kalau misalkan kita sering berikrar di kala pagi dan petang dengan menyebutkan atau dengan membacakan asbahna ala fitratil Islam, kami ditakdirkan hingga waktu pagi ini masih ada di atas fitrah Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan masih ada di atas kata ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga masih di atas agama Nabi kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk juga wa ala millati abina, dan masih juga di atas millah leluhur kami yaitu Ibrahim, sosok Ibrahim yang hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi disebut millah karena memang banyak sekali gitu kan, jejak kehidupan yang dulu dikelola menjadi bagian dari kehidupan Nabi Ibrahim dan jadi bagian dari kehidupan berislam kita hari ini. Ada banyak. Satu yang paling masyhur, semisal istinsak ya, tentang bersuci. Jadi dikala kita berwudu kemudian menghirup air ya ke hidung, itu adalah bagian dari millah Ibrahim ya. Khitan ya, itu sunnah yang masyhur ya. Kemudian menghormat tamu ya. Sehingga Nabi Ibrahim memiliki gelar Abu Dhaifan, bapaknya para tamu ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga beliau melaksanakan yang namanya manasik ya, yang hari ini sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, duyufur rahman, para tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan itu adalah manasiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan termasuk juga hari ini kita akan melaksanakan penyembelihan, dan itu adalah jejaknya Ibrahim alaihissalam. Jadi sedemikian banyak ya amalan-amalan yang kita lakukan hari ini merujuk pada millah Ibrahim, jejaknya Nabi Ibrahim pada zaman dulu.
Dan itulah barangkali yang mengekalkan penyebutan nama Nabi Ibrahim, karena ada sekian banyak sisi kehidupan baiknya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan yang layak kita contoh. Maka di dalam Al-Quran pun tidak ada nama yang secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai uswatun hasanah kecuali kepada dua nabi ini. Satu nama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana tercantum di dalam Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-4. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dari kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang pernah membersamainya. Termasuk juga di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 ketika Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi dua nabi ini yang secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala layak dijadikan teladan kehidupan bagi kita. Jadi bukan merujuk kepada siapa-siapa, tapi merujuklah kehidupan itu kepada dua nabi ini, karena dua nabi ini sukses dalam mengelola kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan itu yang menjadi keunggulannya. Maka sekali lagi, sedemikian panjang penyebutan namanya, dan hal ini layak dicita-citakan oleh kita. Dalam arti umur yang sangat terbatas yang kita miliki ini, apalagi kalau misalkan Rasulullah SAW menyampaikan a'maru ummati baina sittin ila sab'in, rata-rata usia umur umatku itu hanya 60 sampai 70, dan sedikit yang mencapai itu. Beberapa hari yang lalu teman saya meninggal, belum genap 50 tahun sudah meninggal, dan saya pun tidak tahu berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa pekan, bulan dan tahun ke depan usia saya masih ada. Tapi jangan sampai ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal, mati, maka selesai pula cerita tentang kehidupan kita. Ditakdirkan maut dengan penuh gitu, dongeng kehidupan tetapi kadinya gitu. Tidak ada sumber topik pembicaraan ya, yang akan dibicarakan oleh generasi setelah kita, anak dan keturunan kita. Karena tentunya orang-orang yang ditinggalkan ya, tidak bisa merujuk apa yang sebenarnya benar-benar ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim itu tentunya ada banyak sekali lagi kebaikan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan yang menjadi rujukan bagi generasi setelahnya. Tentu kita pun sama. Ketika kita mencita-citakan hidup tidak hanya sebatas atau selesai dengan kematian kita, tapi orang-orang setelah kita pun masih mengenang, menyebut-nyebut kita setelah kematian kita. Tentu pertanyaannya, kalau misalkan saya bertanya kepada diri pribadi ini, kira-kira nilai kebaikan seperti apa yang layak dikenang oleh generasi setelah kita? Nilai-nilai perjuangan seperti apa yang layak dijadikan rujukan bagi generasi setelah kita? Termasuk juga nilai-nilai pengorbanan seperti apa yang layak dirujuk dan menjadi sumber kenangan bagi generasi setelah kita. Maka Nabi Ibrahim memiliki itu semua, memiliki itu semua, kebaikan, perjuangan, pengorbanan. Maka sedemikian panjang nama penyebutannya. Dan dalam keseharian kita pun ya, kita berkaca ya kepada para pahlawan yang disebutkan berkorban demi kemerdekaan negeri ini. Di Ciamis ini ada jalan, namanya Jalan Jenderal Sudirman. Saya tidak tahu persis kapan Jenderal Sudirman pernah singgah ke Ciamis ini, atau pernah melewat ke jalan itu. Saya tidak tahu persis. Tapi kenapa nama Jenderal Sudirman itu sedemikian menyejarahnya mungkin bagi orang Ciamis sehingga layak dijadikan nama jalan.
ada nama jalan Profesor Iwa Sumantri. Karena mereka adalah sosok-sosok yang sedemikian menyejarah, ya, bagian dari sejarah negeri ini dan layak dikenang. Maka orang-orang yang menyejarah itu layak dijadikan nama gedung, layak dijadikan nama jalan, ya, monumen. Nah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah tersebutkan misalnya dia mendirikan monumen. Tidak ada itu peninggalan dalam bentuk peninggalan fisik. Beda dengan Fir'aun. Ya. Nabi Ibrahim itu tidak ada jejak, ya, yang berhubungan dengan bangunan-bangunan fisik. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, ya. Dan renung-renung ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan dasar-dasar dari Ka'bah, ya. Ya. Itu sekali lagi, ya, catatan kehidupan bagi kita. Maka Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-83. Mudah-mudahan ini juga bagian dari doa kita. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau anugerahkan kepadaku hikmah, ilmu yang bukan hanya sebatas mengisi isi kepala, tetapi ilmu yang bisa membangkitkan orang untuk beramal. Itulah ilmu hikmah. Walhiqni bis salihin, dan ikut sertakan aku beserta orang-orang yang saleh. Dan tambahnya lagi adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku sebagai sumber tutur bagi generasi setelahku. Maka Nabi Ibrahim sekali lagi menyejarah. Ahmad Syauqi pernah menyampaikan di dalam sebuah syairnya, ya, beliau mengatakan, seorang sastrawan dan filosof Mesir, beliau mengatakan, daqatu qalbil mar'i qailatun laha. Detak jantung orang itu senantiasa memberitahu kepada kita bahwa annal hayata daqaiqu wasawani. Hidup itu adalah detik dan menit. Maka kata beliau, farfa li nafsika qoblal mauti dzikraha. Maka angkatlah penyebutan namamu sebelum kematianmu. Karena fadzikru lil insani umrun sani. Maka sejatinya ketika orang menyebut-nyebut namamu setelah kematianmu, itulah yang disebut dengan usia kedua. Dan Nabi Ibrahim usia keduanya lebih panjang dibandingkan dengan usia kehidupannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya yang paling monumental adalah peristiwa pengorbanan ini. Itu merupakan puncak ujian bagi seorang nabi. Dikala kecintaan seseorang terhadap anak, ya, itu kan puncak. Istilah jalma keur anak mah sadia, ya, ngorbankeun harta sakumaha wae oge. Tapi tidak tersebutkan misalkan untuk harta orang misalkan mengorbankan anak, ya, ngawadalkeun anak, enggak, ya. Yang ada itu justru harta untuk anak. Maka puncak kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anak, beliau pun relakan ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya yang diharap dari kegiatan kita hari ini melaksanakan kurban, maka jiwa kurbani itu layak kita miliki. Dan itulah sekali lagi yang akan mengekalkan usia kehidupan kita setelah kematian kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, ikhlaskan rupa pengorbanan kita. Kemudian yang kedua, ikut serta, ya, dalam kegiatan kurban hari ini. Tidak harta, tidak tenaga apapun yang bisa kita berikan. Kemudian sekali lagi, ikhlaskan. Jangan sampai nanti sok aya, ya, diurang mah nalika kurban teh sok ngadon gitu kan, ngabanding-banding sapi hiji jeung sapi dua turun jeung sabaraha, ya. Geuning nu abi mah sakieu tapi kata percaya ka panitia. Jangan, ya, da moarek ngajualan daging, ya. Tuh. Sekali lagi, ikhlaskan, ya. Pokoknya sekalinya kita sudah menitipkan uang untuk kurban kita, maka percayakan itu kepada panitia. Panitia misalkan culaskeun keur panitia dosana, tidak untuk kita. Sekali lagi, ikhlaskan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya, di kesempatan Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan kita Allah Subhanahu wa taala terima
menjadi amalan mutaqabbala. Dan sekali lagi mudah-mudahan jiwa kurbani tumbuh kembang di dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Orang mengenang kita sebagai orang baik, orang mengenang kita sebagai seorang pejuang, dan orang mengenang kita sebagai yang rajin berkorban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di atas nama keluarga Masjid Al-Ittihadul Islami mahaturkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jadi bade dilaksanakeun penyembelihan sapi kurban. Alhamdulillah, sapi bantu santi Pemda atau Sumping. Di ditu belah ditu Mohon. Dari mana nurun kena? Sapti kintu nanti Pemda atau Sumping menuju bade dilaraskeun kana kandang ayeuna. Sareng Mas Slamet Pak Atori aya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mas, terima talina Mas. Ya, Mas. Hush. Wah, ieu mah sapi benggalanya euy. Sapi Mas, tewak tadi na Mas. Ngamuk. Ngamuk. Persis. Persis. Mas yung. Allah. Buntut na pegang.